Kita akan membahas tentang transformasi bait Allah. Ini kok loncat ini. Baru. Oke. Konsep tentang bait Allah. Nah, bait Allah itu sebenarnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, prototipe asal mulanya itu sudah lama ada. Ya, sudah lama ada. Maksudnya itu bait Allah itu sendiri itu tidak seperti yang kita lihat dalam bentuk bangunan ya. Bangunan seperti yang zamannya Salomo. Bait Allah itu sejak di bisa dengar ini? Bisa dengar ya? Anak-anak bisa dengar nggak? Oke, oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita pelajari dari beberapa buku dari ahli biblika, itu sejak di Taman Firdaus itu bait Allah itu sudah ada ya. Jadi konsep ibadah itu sudah ada, bait Allah sudah ada dan di situ ada semua ornamen yang ada secara dasar dari penyembahan kepada Tuhan. Mulai dari pohon kehidupan, sungai kehidupan itu ada dan buah di sana ada tamannya. Dan kita harus tahu bahwa Firdaus itu taman. Ya, jelas sekali taman. Termasuk konsep bait Allah itu sebenarnya adalah berkaitan dengan taman, berkaitan dengan taman dan juga berkaitan dengan aliran sungai yang menunjukkan kepada aliran sungai itu pohon-pohonnya di sekeliling itu menyembuhkan bangsa-bangsa ya. Jadi bait Allah itu sudah ada sejak dari awal manusia itu bait Allah itu sudah ada sebenarnya ya. Walaupun secara fisikal itu tidak dikerjakan setelah Tuhan perintahkan pada Musa untuk mengerjakan kemah pertemuan, tabernakel dan bait Allah itu menjadi bait yang bangunan. Tuhan terus ingatkan bahwa bait Allah itu adalah bait Allah yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ini penting menjadi catatan kita. Nah, kita akan pelajari proses bait Allah yang ada dalam perjanjian baru ya, khususnya di dalam uh, perjanjian baru dan berkaitan dengan akhir zaman itu ya. Karena kita pelajarannya berkaitan dengan akhir zaman dan juga kita tahu bahwa dalam bait Allah ini itu kita diberitahu tentang trinitas, pekerjaan dan juga peranan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di bait Allah ini. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu melahirkan gereja, artinya juga melahirkan bait Allah. Dan pekerjaan bait Allah itu selalu berkaitan dengan kemuliaan Allah dan Roh Allah ada di sana yang menaunginya. Dan kepenuhan Kristus itu menjadi wujud yang nyata dalam bait Allah. Ya, kita akan lihat perdebatan Tuhan Yesus ini ya. Matius pasal 12, kita coba buka Matius pasal 12 ayat 5 dan 6. Ya. Nah, kenapa orang-orang Israel itu selalu mengaitkan fungsi bait Allah dan peranan bait Allah di dalam kehidupan mereka? Mengapa begitu penting bait Allah itu bagi mereka? Dan itu kalau disinggung bait Allah itu, wah mereka bisa marah dan bisa saling bunuh-membunuh tentang bait Allah ini. Dan termasuk kalau kita lihat agama-agama yang di Indonesia juga hampir seperti itu ya. Jadi kalau sampai bait Allah itu ada masalah, itu masalah besar. Kita lihat murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, ini temanya di situ. Kita akan melihat ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus pada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Nah, bait Allah, rumah itu bait Allah. Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jadi yang boleh itu imam-imam ya. Dan itu Daud tidak diizinkan dan dengan tentaranya dan anak buahnya. Tapi karena dia lapar dan tidak ada makanan lain karena kondisi mungkin perang, kondisi dalam darurat, maka dia makan barang-barang persembahan atau makanan-makanan yang dipersembahkan di situ, termasuk apapun yang ada. Ya. 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Jadi hari Sabat itu
oleh para imam itu dilanggar di mana? Di dalam bait Allah. Kenapa dilanggar? Karena mereka bekerja. Mereka melakukan pekerjaan di bait Allah dan mereka melakukan proses-proses ritual semuanya itu di bait Allah. Dan itu kecuali ya, merupakan pengecualian, tapi itu sebenarnya adalah pelanggaran. Kalau kita omong secara literal dan secara saklek gitu kan, organisasi nggak boleh gitu. Namun tidak bersalah, ya dikatakan di situ. 6. Aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, ini rahasianya. Jadi orang berpikir sekarang ini harus mengubah pikirannya bahwa bait Allah itu bukan barang, bukan benda, bukan gedung. Bait Allah itu adalah Kristus. Nah, banyak orang yang bergereja, kita sebagai umat Tuhan, itu selalu berpikirnya, ayo kita pergi ke gereja. Pergi ke gedung gereja, ke jalan ini, alamat ini, dan di situ berkumpul orang, dan itulah gereja. Dan inilah kesalahan dari kita kecil, salah kaprah, salah mengerti, salah tafsir juga, dan salah banyak segalanya, pengertian-pengertiannya itu, maka kita sulit sekali memikirkan bait Allah adalah Kristus, karena kita nggak bisa, karena sudah dibentengi dengan pengertian-pengertian bait Allah itu gedungnya, bangunannya, dan tetek bengeknya. Sedangkan di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi bait Allah itu nggak sepenting aku. Kenapa? Karena bait Allah itu ya Yesus sendiri. Bait Allah itu melambangkan saya. Semua di dalam bait Allah itu menjelaskan tentang saya. Menunjuk kepada saya, memberitakan tentang siapa saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang terjadi pada engkau, bagaimana engkau harus melakukan pekerjaanmu, bagaimana penebusan itu semua jelas sekali. Ya. Jadi di sini ada yang melebihi bait Allah. Melebihi itu artinya berotoritas lebih. Dan dialah Tuhan atas bait Allah, Tuhan atas sabat. Ya. 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau anak manusia, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Jelas sekali. Tuhan atas hari sabat dan anak manusia adalah Tuhan atas segala bait Allah yang dibentuk oleh manusia. Jadi bukan bait Allahnya menjadi fokus, menjadi pusat daripada ibadah, tapi bait Allah Kristus itu loh yang berdiam dalam diri kamu, yang menjadi bait Allah di dalam baitmu. Dalam hatimu adalah bait Allah. Jadi Allah mendirikan bait Allah di dalam bait Allah. Ya, mendirikan bait Allah kita di dalam bait Allah Kristus yang adalah baitnya. Jadi kita semua adalah didirikan sebagai bait Allah karena Kristus bait Allah itu ditetapkan dan masuk dalam diri kita. Jadilah kita bait Allah. Kenapa kita bait Allah? Karena tubuh dan darah Kristus ada di dalam diri kita. Dan itu adalah rahasia yang sudah dibukakan dalam perjanjian baru. Jadi jelas sekali. Jadi Kristus Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dan dialah Tuhan atas semua bait-bait Allah yang ada di seluruh Israel yang merupakan bait benda-benda itu, gedung-gedung. Jadi dia mengatakan demikian karena orang-orang Farisi dan semua ahli Taurat dan orang Yahudi itu melawan dia karena dia merusak dan mengakangi itu menggagai bait Allah. Dia lebih besar dari bait Allah, dia lebih penting dan jauh lebih dari bait Allah karena bait Allah itu ya jujur aja, bait Allah itu adalah semua yang didirikan oleh manusia dan dia bait Allahnya berbeda, ya. Oke, kita lihat pasal 24 ayat 1. Ya, Matius pasal 24 ayat 1. Perhatikan baik-baik khotbah tentang akhir zaman, ya, ayat 1 sampai ayat 2. Nah, ini penting sekali. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Nah, jelas ya, bait Allah yang gedung itu dan Yesus itu adalah bait Allah. Dan dia keluar dari bait Allah keluar dari bait Allah. Yesus kan bait Allah. Dia keluar dari bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi bangunan gede yang luar biasa oleh Herodes ditambah dengan ornamen dan diindah dengan luar biasa. Wah, orang Israel senang dengan Herodes. Kenapa?
karena ngerti kebutuhan kita. Nah, Herodes itu membangun itu dan membantu itu merenovasi supaya mendapatkan hati orang-orang Israel dan dia bisa terus berjaya jadi raja di situ. Dan dia orang yang suka berkompromi, ya Herodes itu, termasuk Pilatus dan kaisar-kaisar raja-raja yang lain. Dikatakan di sini, bait Allah. Kamu melihat semuanya itu, kata Tuhan Yesus ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, amin, amin. Nah, sesungguhnya itu dalam bahasa aslinya kan, amin 2 kali, amin. Betul, betul, benar, benar. Nah, itu sesungguhnya. Benar, benar maksudnya gitu ya. Beneran maksudnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak, tersusun terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Runtuh. Jadi semua itu ambruk. Tidak ada yang bisa tersusun satu. Bahkan satu pun tidak ada. Saudara, ini adalah satu gambaran yang bukan hiperbola, tapi betul-betul terjadi. Tahun 70 Masehi, Bait Allah itu dihancurkan oleh Romawi, oleh Jenderal Titus, dan dihina di sana dengan darah babi. Ya, dan dihina dan diijak-ijak, dihancurkan semuanya. Yang merupakan kebanggaan orang Israel, Bait Allah yang hebat itu, yang wah megah luar biasa itu, sudah dilihat Tuhan, dan memang Tuhan memakai Titus dan Romawi itu untuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Kenapa, saudara? Karena itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan jelas-jelas dinubuatkan. Luar biasa itu. Sudah dinubuatkan dengan indah sekali. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kita harus tahu bahwa penyembahan yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan tidak ada di situ gedung. Tidak ada di situ ritual. Tidak ada yang lain-lain, saudara. Jadi yang utama adalah roh spiritual kita, jiwa kita, seluruh keberadaan kita ini, itu betul-betul di dalam roh, bukan di dalam daging, bukan di dalam ritual, bukan. Itu cuma ekspresi semua. Nah, kita harus menuju kepada yang nyata, yang utuh, yang wujud. Siapa dia? Kristus. Jadi Kristus itu loh yang menjadi pusat penyembahan kita dan tanda petik menjadi kayak orang itu, ini loh yang kita sembah. Kalau orang berhala kan punya patung, punya semua kan. Nah, kita punya Kristus. Kita punya wujud penyembahan. Dan kita punya iman kepada dia yang sudah mati di kayu salib itu. Dan itu wujud daripada seluruh penyembahan kita. Dan dia adalah bait Allah itu, batu penjurunya. Dan kita adalah batu-batu yang dibangun di atasnya. Ya, ini supaya kita jelas. Jadi kalau ada orang mengajar bait Allah itu nanti akan dibangun lagi, dan kemudian Israel lagi bangun bait Allah, semua itu konsep melawan pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hancurkan itu. Jangan dibangun kembali. Kita jangan membangun bait Allah. Bait Allah nggak bisa dibangun. Sudah dibangun Yesus yang pertama itu dihancurkan, dan bait Allah sudah dibangun dan tidak akan bisa dibangun lagi. Sudah sempurna. Jadi jangan sekali-sekali kita menerima pengajaran dan mengikutinya, dan ikut menyumbang uang kita, mendoakan, wah bait Allah itu akan dibangun lagi. Saudara, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak sesuai dengan apa yang diberitakan, diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Karena inilah kata-kata dia sendiri, bukan saya. Ya. Oke, kita lihat Matius 21 ayat 12. Ya, tentang perjamuan kawin. Nah, perhatikan baik-baik. Matius 21 ya, ayat yang ke-12. Nah, Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sangat penting dan berkaitan bukan kepada hal-hal yang terjadi saat itu. Enggak, ini berkaitan dengan apa? Jauh sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang merusak bait Allah. Dan itu sudah dirusak, itu sudah bukan 1-2 tahun. Itu dari turun-temurun yang betul-betul itu kayak orang itu sudah membatu. Sudah menggunung itu dosanya. Dan Tuhan itu marahnya luar biasa. Ini ayat 12. Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah.
Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata pada mereka, ada tertulis, rumahku, nah jelas kan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di situ kamu cari uang, kamu ngerampok uang rakyat, kamu ngakali rakyat, uang semua datang, persembahan, kamu ngomong ini nggak bener, ini cacat, padahal kamu kasih binatang pun lebih cacat dari orang-orang yang mempersembahkan binatang. Walaupun itu cuma kecil aja kamu permasalahin. Tapi binatangmu yang kamu sudah sahkan, sudah binatang nggak karu-karuan itu yang mungkin cacat juga, kamu boleh tukar dengan binatang-binatang itu. Saudara, ini kejahatan yang luar biasa. Maka kita harus tahu kejahatan dunia dengan kejahatan rohani. Tuhan lebih jijik melihat kejahatan rohani, dosa-dosa kita. Jadi kalau orang merampok, mencuri gitu kan, itu berbeda dengan cara-cara yang merusak di dalam gereja. Ya, jadi kalau kita ke gereja ada motivasi yang lain saja. Wah, saya ke gereja mau apa? Mau cari kerjaan, mau cari jodoh, mau cari hidup supaya saya di gereja itu bisa lebih baik hidup saya. Nah, itu kalau sudah semua lain semuanya dari motivasi yang sesungguhnya, kita pantas untuk dirobohkan oleh Tuhan. Ya. Jadi jelas sekali rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan Tuhan marah, diusir, dan dibalikkan semua uang itu semua. Dan dia tidak marah kepada orang, dalam arti gebukin orang, enggak. Yang dirusak itu adalah semua peralatan-peralatan kenajisan. Semua yang tidak menguduskan itu dibongkar semuanya oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan menegur hati orang-orang menjalankannya. Dan ini cara Tuhan Yesus sangat bagus sekali ya. Itu saya seringkali juga memakai dalam disiplin gereja itu, saya membedakan, saya tidak bisa marah kepada barangnya, tapi kepada pribadi orangnya yang harus dikasih dan harus diberi kesempatan. Jadi ada orang itu marah begini. Ada seorang ibu marah gitu, terus begitu marah itu piring dilempar-lempar, pecah semuanya. Nah, itu nggak benar. Kenapa? Karena piringnya tidak salah, ya. Nah, piringnya tidak salah, gelasnya nggak salah, terus sapunya nggak salah, kok dibanting-banting seperti itu. Nah, di situ. Jadi kita tidak diperbolehkan hal seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke Matius 26. Perhatikan baik-baik. Matius 26 yang paling bawah itu ya. Kita lihat ayat 61. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang ini berkata, aku dapat merumbuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan Tuhan Yesus pernah ngomong kan, nah itu dituduhkan pada dia. Merumbuhkan bait Allah. Juga Matius 27 ayat 40, itu sama. Ya, dikatakan hal yang sama. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Coba, ayo, selamatkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, tunjukkan kuasamu. Dan kita tahu, kalau itu terjadi, mereka pun gak percaya Tuhan Yesus. Karena mereka sudah tidak percaya, mau dikasih apapun gak akan percaya. Orang bangkit dari mati gak percaya. Dan itu seperti Lazarus ya, di dalam Lukas pasal 16. Lazarus dan orang kaya. Nah, orang kaya ingin saudaranya itu diberitahukan tentang mereka, bahwa mereka akan mati dalam dosa dan dibinasakan Tuhan. Dan mereka meminta supaya diberi kesempatan, khususnya orang kaya itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bahkan orang mati pun bangkit nggak ada gunanya. Karena dia sudah nggak terima. Kalau dia terima, dia ngerti hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, dia pasti terima. Tuhan Yesus ngomong seperti itu kepada orang-orang yang mengolok-olok dia tentang Musa, tentang Abraham. Dia mengatakan, kamu tahu nggak? Musa itu kalau lihat saya, wah kamu akan diadil oleh Musa. Kenapa? Musa akan nyembah saya. Musa akan membawa kamu untuk datang menyembah saya. Nah, kamu kok nggak nyembah saya? Nah, kamu akan dihakimi oleh Musa. Sebelum Abraham ada, aku ada. Dan kamu akan dihakimi oleh Abraham. Kamu akan dihakimi oleh bapak-bapakmu sendiri. Bapak moyangmu, nenek moyangmu. Mereka semua itu menantikan saya. Kok kamu mengusir saya, membunuh saya? Nah, itu dosanya begitu besar. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus dituduh itu karena bait Allah. Ya. Juga Lukas 21, saya bacakan ya, ini agak cepat ya, karena kita punya waktu yang sangat singkat. Lukas 21 ayat yang ke-5.
ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya diruntuhkan. Jelas ya? Jadi itu kokoh megah yang luar biasa. Hebat sekali. Nah, kita lihat Kisah pasal 21 ayat 28. Ya, Kisah 21 ayat 28. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang-orang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, bait Allah. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Ya. Nah, rasul-rasul itu membawa orang-orang bukan Israel masuk bait Allah. Mereka marah sekali. Kenapa? Orang najis itu nggak boleh, kafir, nggak boleh masuk itu. Ya, jadi mereka tuh betul-betul bait Allahnya tuh sungguh-sungguh bait Allah yang mati dan dibuat aturan oleh mereka sendiri. Padahal nggak seperti itu. Dari zaman dulu, sejak perjanjian lama juga, orang-orang pendatang pun dihormati dan masuk dan beribadah bersama bangsa Israel dan tidak ditutup. Zamannya Musa dan seterusnya. Itu terbuka itu bangsa Israel dengan orang-orang yang mau jadi Israel dan mereka mengakui Allah Israel dan mau disunat dan keluarga yang mau budak-budak yang dulu kan sama zaman dulu dan mereka mau terima dan mereka menjadi orang Israel dan gak dilarang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita tahu bait Allah yang baru ya sekarang ya, bait Allah yang baru. Nah, kita lihat ini bait Allah yang baru. Nah, kita buka 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini Paulus katakan ya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Masih ingat? 1 Korintus 3:11, 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, itu diingat-ingat ya. Itu terus banyak terpakai itu. Ini 1 Korintus 3:16 tentang dasar bait Allah. Ya, bait Allah ini. Ini berkaitan dengan bangunan. Nah, perhatikan. Di sini katakan dasarnya adalah Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Rasanya kayak apa itu ya? Selamat, tapi kamu ngalamin kesiksaan, penderitaan yang luar biasa. Kalau kita benar-benar tahu bahwa kita akan diuji oleh Tuhan dan kita bersama dengan Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, nah ini adalah orang-orang percaya, yang percaya Kristus, yang ada bait Kristus. Bait Kristus di dalam dirinya, tubuh dan darah Kristus. Perhatikan, saudara. Ini bagi kita penting ini ya. Saudara camkan ini. Jadi kalau saya dibunuh orang karena dia benci Kristen, benci Kristus dan membunuh saya, saudara itu nggak ada ampunnya. Orang itu kalau tidak bertobat kembali pada Kristus, wah itu nggak ada ampunnya. Nggak ada kesempatan sama sekali. Jadi orang membakar gereja, membunuh orang Kristen, waduh saudara, itu seperti yang kita tadi pelajari di dalam Zakaria. Tuhan murka luar biasa loh. Bukan kita mengatakan, kita mendoakan supaya mereka bertobat. Tuhan mengasihi kan. Kita mendoakan ya seperti itu. Tapi Tuhan itu punya pengukurnya. Punya tali pengukur. Kapan itu akan berhenti dan dia akan binasakan itu semua. Ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kain dan Habil contohnya. Nah, saudara, banyak orang tanya pada saya, Pak, memang benar itu darahnya Habil bisa berteriak? Betul. Wah, dia kaget. Loh, mana ada Pak, darah kok berteriak? Kan mati udah mati. Salah kamu. Orang mati itu hidup. Bukan orang hidup mati kayak kamu. Bapak ini bingung saya.
Maksudnya orang hidup mati gimana? Nah, Habil itu waktu dibunuh, dia mati, memang mati. Dan dia kemudian mati nggak bisa apa-apa. Tapi rohnya, darahnya menuntut kepada Tuhan, keadilan, kebenaran. Saya orang benar, tidak melawan, tidak melukai hati kakak saya, Kain. Kenapa saya dibunuh? Kenapa saya mati seperti? Nah, itu berteriak dia. Jadi semua kematian martir, orang-orang percaya yang dibakar, yang dibunuh, nabi-nabi, itu darahnya berteriak kepada Tuhan, menuntut pembalasan kepada Tuhan. Dan termasuk gereja dibakar. Jadi kalau kita nggak menuntut, ya kita mengasihi, kita doakan supaya hatinya bertobat. Tuhan nggak. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan akan memberikan pembalasan. Tuhan akan memurkai mereka, akan membinasakan mereka. Ini dari Tuhan ya, kita nggak diajar seperti itu karena pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita. Dan Tuhan punya urusan. Nah, kalau sudah dengan urusan dengan Tuhan, matilah kamu. Udah pasti kamu nggak ada ampunnya. Ya, di situ. Jadi 1 Korintus 3 ayat 16 ya dan 17 ini. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jelas? Bait Allah adalah kamu. Bagaimana bait Allah kamu didirikan di Israel? Bait Allah adalah kamu. Orang Israel mendirikan bait Allah. Bait Allah apa itu didirikan? Nih, kayak kan bait Allah. Loh, kamu dirikan bait Allah gimana? Ya. Oke, pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, ini berhubungan seks dengan perempuan yang bukan suami istri ya, tapi itu di luar, jadi perzinahan, percabulan. Nah, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Bayangkan, saudara. Jadi kamu di dalam dirimu itu ada kekudusan dan kemudian kamu berzina seperti Daud berzina dengan Batsyeba. Kamu pikir kamu nggak apa-apa? Kamu dilawan Tuhan. Ya, kamu dilawan Tuhan. Nah, ayat yang 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dan dengan Dia. Ngerti ya? Jadi kalau saya mengikatkan diri dengan perempuan pelacur atau waktu pacaran saya berzina dan menjadi satu daging gitu kan. Jadi saya sedang mengkhianati, saya sedang menyembah berhala, saya sedang menghina Tuhan karena saudara yang bisa menyatukan satu daging adalah Tuhan, bukan nafsu kita, bukan keinginan kita, bukan keserakan kita, bukan seks kita yang ngawur seperti itu. Dan dikatakan di sini mengikatkan dirinya. Jadi kamu menjadi satu daging yang tidak disahkan, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan banyak pernikahan di dunia ini seperti ini. Tidak ada Kristusnya, tidak ada kekudusan dari Tuhan. Dan semua yang tanpa Kristus, semua pernikahan itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita baca Alkitab dengan terang, dengan baik-baik, jadi seluruh pernikahan di seluruh muka bumi ini, itu semua hampir semua perzinahan. Karena tidak ada dasar Kristus yang akan menjadi satu roh. Dikatakan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi yang menguduskan kita itu siapa? Kristus. Pernikahan kita yang menguduskan siapa? Kristus. Jadi waktu saya bersatu dengan Kristus, tubuh saya ada bait Allah, maka bait Allah itu tidak boleh bersatu dengan bait setan. Bait iblis. Rumah Allah bukan rumah setan. Jadi kita nggak mungkin rumah Allah dalam diri kita, kemudian menikah dengan rumah setan. Nggak boleh, saudara. Nah, saudara, seumur hidup saudara, kalau kita menikah dengan orang yang tidak percaya Kristus dan beraliran agama lain dan semuanya, kamu sedang masuk dalam satu jebakan yang seumur hidupmu, kamu akan sengsara luar biasa. Yang Paulus katakan, seperti masuk dalam api dan kamu keluar, untung kamu selamat. Ya, itu bayangannya. Ya, hidup kita nggak karu-karuan. Kita sedih terus karena kita mau ke gereja susah, mau ini susah. Aduh gimana ya, ini suami saya, ini istri saya. Tapi dia nggak ngerti iman saya. Dan tiap hari, tiap waktu kamu bercekcok terus, berselisih. Dan itu menyakitkan seperti dalam api kamu dikeluarkan oleh Tuhan nantinya.
Ya, ayat 19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, kenapa percabulan tidak boleh? Karena kamu adalah bait Allah, ada kekudusan. Kecemaran tidak boleh ada. Ya. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi dosa melakukan percabulan itu di dalam rumah Allah. Jadi kalau kamu berfantasi seks, kamu tahu nggak? Roh Kudus ada dalam hatimu. Dan waktu kamu berfantasi, Roh Kudus liatin kamu. Mukamu diliatin. Ini muka najis ini. Mukamu kalau lagi mengingat pornografi, kemudian kamu melakukan masturbasi seperti itu. Roh Kudus itu liatin kamu dengan apa? Dengan satu penderitaan yang luar biasa karena dosamu. Dikatakan di sini, jauhkanlah. Jangan pernah jamak. Itu jauh itu nggak bisa dijamak. Jangan pernah jamak. Nah, kita harus hati-hati nih. Setiap dosa, ya, kita tahu bahwa kita adalah rumah Allah. Nah, ini ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu sudah selamat, kamu sudah lunas dibayar. Kamu jangan mencemari dirimu dengan mencemari rumah Allah, bait Allah, tubuh Kristus dengan kamu berzina. Dengan kamu melakukan dosa-dosa perzinahan dan kecemaran. Ya, termasuk di dalamnya tuh pornografi sebenarnya. Ya. Dan ini jelas sekali. 1 Korintus 6 ayat 19 ini ya. Nah, kita lihat 2 Korintus pasal 6 sekarang. 2 Korintus pasal 6 ayat 16 ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, ini ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, di manakah ini? Aku akan menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Mereka memanggil aku Bapa, aku panggil mereka anak-anakku. Akulah Allahmu, engkaulah umatku. Engkau berkata, engkau Allahku, aku umatmu. Saudara, itu di mana terjadi? Di bait Allah, di dalam Kristus. Bisa ngerangkep ini ya? Jadi perantaranya itu bait Allah Kristus. Allah bertemu dengan manusia berdosa, nggak bisa. Dia harus melalui Kristus yang menyucikan dosa orang dan membawa orang-orang yang disucikan baru boleh bertemu dengan Bapa. Jadi melalui dia. Jadi rumah Kristus atau rumah Allah, rumah Tuhan, Kristus tubuhnya ini, nah itu menjadi satu pintu keluar masuknya dan boleh tidaknya orang bertemu dengan Bapa, Bapa bertemu dengan orang berdosa yang sudah diselamatkan. Selain itu nggak bisa. Tidak ada jalan lain. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui baitku. Akulah tubuhku, darahku. Ya. Jadi ini kata-kata ini sebenarnya luar biasa sekali kalau kita hubungkan itu, keindahannya sangat indah sekali, sangat memukau sebenarnya. Oke, kita lihat 2 Efesus pasal 2, 2 Efesus ayat 21. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan dari ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, rumah Allah. Itu anggota-anggota rumah Allah, keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jelas ya? Batu penjuru. Yang awal dari semua bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, jangan lupa, di dalam Kristus. Di dalam dia, di dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi bukan daging, bukan fisik, bukan bangunan. Di dalam dia kamu turut dibangunkan. Jadi dibangunkan, jadi dibangun, disusun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi penyembahan kita penyembahan dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Di manakah roh itu? Di rumah Allah. Kebenaran di rumah Allah,
Hadirat Allah di rumah Allah, pembicaraan di rumah Allah, semua di rumah Allah. Dan di manakah di rumah Allah itu? Tubuh dan darah Kristus, di dalam diri Kristus. Ya. Nah, ini kalau diperdalam sangat luar biasa dalam bahasa asli sebenarnya. Itu menunjukkan kepada satu satu tempat yang, jadi kalau bait Allah kita itu bait Allah kita itu bait Allah yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi Kristus bait Allah yang sudah ada berdiri sendiri. Jadi kita ini bait Allah yang nempel ke bait Allah. Jadi rumah yang ada menjadi rumah karena ada rumahnya. Rumah yang berdiri di atas rumah. Bait Allah yang berdiri di atas bait Allah. Jadi kita nggak bisa membangun di luar Kristus bait Allah itu. Contohnya saya membangun gedungnya tanpa Kristus. Nggak bisa itu. Nggak akan bisa. Dan dikatakan dalam Alkitab itu dalam roh spiritual kita. Di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam pikiran dan jiwa kita. Jadi bukan fisik. Ayo kita bangun rumah Allah. Ayo kita bangun. Ayo pakai apa? Pakai emas, perak. Bukan. Pakai darah Kristus. Dan kita tahu kita tidak bisa membangun itu. Kristuslah yang membangun. Ya, kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 12. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi kutuliskan. Artinya kutuliskan itu, saudara tahu bahwa kutuliskan itu seperti Allah menuliskan hukum Taurat di batu itu. Ya kan? Allah kemudian menerima persembahan itu dengan api kemuliaannya. Yesus datang menjadi manusia. Dan dia kemudian memeteraikan kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan darahnya dimeteraikan dan dituliskan. Dituliskan dengan darahnya di dalam hati kita. Dan itulah bait Allah. Siapa bait Allah? Hati kita. Bukan batu, tapi hati kita. Dan darah dengan darah. Hati itu kan darah kan? Hati itu kan dalamnya darah. Dan darah Kristus. Tidak mungkin batu ditulis. Nggak mungkin, nggak nempel, nggak cocok. Nggak senyawa, nggak sejenis. Jadi darah dengan darah, bait dengan bait, daging dengan daging, roh dengan roh. Nah, seperti itu. Dan semua datang dari atas. Ya. Pasal 7 ayat 15, kita lihat. Wahyu pasal 7 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka akan menderita lapar dan dahaga lagi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak menimpa mereka. Jadi tidak ada matahari panas terik. Adapun nggak ada masalah, nggak kepanasan. Jadi ini hidup di dalam surga, hidup di dalam kekekalan. Ya, dikatakan di sini mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Luar biasa ini. Ya. Jadi di surga itu ada bait Allah? Ada. Di mana bait Allah itu? Itu bersama, dan di dalam bait Allah itu kita melihat tahta Allah. Luar biasa sekali. Ada tahta Allah di sana dan Kristus bertata di sana dengan Bapaknya. Dan Roh Kudus mengelilingi tahta itu dan juga membuat semua orang itu akan memuja Kristus dan Bapa, ya, di situ. Perhatikan baik-baik, di bait Allah itu tidak ada penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada panas matahari yang bisa menyengat dan menimpa mereka. Artinya matahari itu dan lautan itu adalah penghukuman dan dosa-dosa, ya, sebenarnya ke sana. Oke. Wahyu 11 ayat 1. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan, disuruh menyingkirkan, memisahkan, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar
Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 lamanya. Dan itulah hancurnya Yerusalem. Sudah dibuatkan 42 bulan lamanya. Selama berapa? 42 bulan. Jadi kalau 1 bulan 12, 42 bulan, 3,5 tahunan. Ya kira-kira 3,5 tahun. Jadi persis seperti Kristus mati dan dia melayani 3,5 tahun, itu dikatakan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan. Jadi 1 bulan 12, 12 kali 3, 36, ditambah 6, 42. Jadi 3,5 tahun. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka berbuat sambil berkabung 1262 hari lamanya. Wah, saudara, ini semua hitung-hitungan yang luar biasa. Saya tidak membahas ini ya. Nah, kita lihat ayat 19. Oke, maka terbukalah bait Allah suci, ya, bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es yang sangat lebat sekali. Wah, saudara, itu pemandangan apa sebenarnya? Itu pemandangan kemuliaan dan satu kekuatan Allah yang luar biasa. Terbukalah bait suci. Wah, luar biasa, ini indah sekali. Pasal 15 ayat 8. Ya, tentang bait Allah semua. Di dalam kitab Wahyu ya, jadi bait Allah dalam kitab Wahyu itu banyak dibahas. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Dan tidak ada orang masuk bait suci. Ya, jadi artinya bahwa surga yang nanti, yang sempurna itu, yang genap itu belum ada orangnya. Jadi kalau orang bertanya, Pak, itu kan ada pendeta pernah ke surga, pernah keliling ke surga berkali-kali. Nah, saya beritahu, surga itu belum turun dan tidak ada orang bisa naik ke sana. Surga yang nanti itu nggak ada orang tahu. Apalagi kamu mengatakan kamu pernah ke neraka. Oh, itu nggak mungkin. Satu-satunya manusia yang pernah ke neraka dan selamat itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang mengatakan saya dibawa ke neraka, itu bohong luar biasa. Itu sesat. Jadi jangan dengarkan pendeta-pendeta yang ngajar seperti ini. Itu ngawur semuanya. Mana mungkin orang bisa masuk neraka? Jangankan neraka, matahari aja kamu nggak bisa masuk. Neraka itu adalah satu lautan api. Kamu mau masuk deket aja udah nggak bisa. Itu lautan api, itu panasnya kayak apa? Makanya kadang-kadang saya pikir mereka tuh ngerti nggak ya ilustrasi gambaran-gambaran tentang neraka itu. Kok berani-beraninya mereka mengaku pernah ke surga atau neraka. Oke, lanjut ya. Ayat 8. Dan bait suci dipenuhi asap oleh kemuliaan Allah, dan oleh karena kuasanya, seorang pun tidak dapat memasuki bait suci sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Ini tentang 7 malaikat, 7 malapetaka yang ditiup dengan sangkakala itu ya. Oke, 16 ayat 1. Nanti yang terakhir Wahyu 21 ya, 16 ayat 1. Aku mendengar suara nyaring dari bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah ke atas bumi. Zakaria juga melihat ini. Jadi setiap zaman itu Allah memuntahkan murkanya kepada manusia. Nuh, terus kemudian Sodom Gomora, raja-raja yang begitu kejam seperti Herodes. Terus Mesir ditumpahkan murkanya, 10 tulah itu. Zamannya Daniel, wah, Kristus, nanti akhir zaman. Wah, saudara, itu mengerikan sekali itu. Kalau kalian ada yang tertarik kitab Wahyu, belajar bahasa asli dulu yang baik-baik. Dan khususkan kamu dipanggil khusus membahas tentang kitab Wahyu. Karena saya lihat masih jarang dan saya lihat belum ada yang mengkhususkan. Saya sampai hari ini mengajar kitab Wahyu itu sudah hampir 12 tahun. Ya, 12 tahun mengajar ini. Dan itu pun banyak orang-orang yang yang sangat tidak banyak mengerti lambang-lambang di dalam kitab Wahyu ini dan ditafsirkan ngawur seenaknya sendiri dan tidak mau belajar dengan baik, karena kitab Wahyu ini kitab yang paling sulit di antara semua kitab, karena tanpa pengetahuan secara utuh firman Tuhan dari seluruh kitab
dari Kejadian sampai kepada terakhir kitab Wahyu sendiri, itu sulit sekali kita mengerti kitab Wahyu. Ya, lambang-lambangnya itu. Jadi jelas sekali. Ayat 21, pasal 21 ayat 22. Ini yang terakhir ya. Wahyu 21 ayat 22. Nah, saya akan bacakan. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi ada berapa bait suci? Nah, saudara perhatikan. Jadi bait suci itu bukan barang, bukan gedung, bukan yang dibangun tangan manusia, bukan. Saudara. Di dalam ayat ini jelas sekali ada 2 bait suci. Lihat ya. Dan aku melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi bait sucinya berapa? 2. Yang pertama Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal itu bait suci. Dan kedua apa? Juga anak domba itu. Jadi Kristus juga bait Allah, bait suci. Jadi bait suci Bapa, bait suci Kristus, bait suci orang percaya. Nah, itu adalah bait suci yang kekal nanti bersama-sama. Itu dalam satu kesatuan bait suci yang satu, yang kekal, yang tunggal. Ya, kita akan menjadi satu bait bersama dengan bait Kristus dan bait Bapa. Saudara, ini jarang kita dengar ajaran ini, dan mungkin bukan hanya jarang dengar, mungkin belum pernah dengar. Jadi Bapa adalah baitnya, Allah adalah bait Allah, dan Kristus bait Allahnya, bait Allah yang menjadi jasmani manusia, dan bait Allah di mana Allah diam tinggal, dan manusia yang jatuh dalam dosa yang ditebus oleh bait Allah ini, tubuh dan darahnya, itu menjadi bait Allah dan masuk dalam Kristus menjadi bait Allah dalam Kristus dan bersekutu dengan bait Allah, bait Bapa itu. Jadi bait membait. Wah, ini luar biasa. Bait Allah berada di dalam bait orang-orang yang berdosa, dan orang berdosa menjadi bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah, dan di dalam hatimu Allah berdiam adalah bait Allah. Maka bait Allah yang membaitkan bait Allah yang berdosa itu membawa bait yang berdosa yang sudah dikuduskan, bait Allah gereja, kita semua orang percaya, masuk ke dalam bait Kristus, dan bersama dengan Kristus bait gereja itu masuk dalam bait Bapa yang kekal. Nah, saudara, itu luar biasa ini. Ya, saya waktu mempelajari ini, hati itu kayaknya ada sukacita yang, aduh, ini kan pandangan iman yang jarang orang tahu gitu. Tetapi kita sudah bisa mengenal bait Allah. Jadi waktu orang berbicara tentang bait Allah, tentang orang Israel mendirikan bait Allah, aduh, saya ngatakan kamu gak belajar Alkitab benar-benar. Coba kamu belajar Alkitab. Saya beritahu, kamu tahu nggak Kristus itu bait Allah? Loh, enggak. Bait Allah itu ini. Kita ini bait Allah. Enggak. Loh, ada di Alkitab semua loh. Kamu kok tidak mengakui bait Allah itu adalah kamu sendiri? Kok masih cari bait Allah di luar dirimu? Yang kamu sampai ke Israel ke sana. Kamu adalah bait Allah. Nah, itu susah. Kalau udah buta mati, orang buta nuntun buta. Ya itu tadi. Diberitahu, ngotot aja. Nggak mau belajar firman Tuhan. Ya, oke, kita lihat sekarang ya. Bait Allah yang pertama. Nah, bait Allah yang pertama itu adalah bait yang bangunan ya. Yang belum full utuh dari batu, itu bukan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Konsep yang pertama bait Allah itu sejak dalam Firdaus ya. Saya sudah beritahu tadi, dan kemudian manusia diusir dan manusia mendirikan penyembahan, dan di dalam dosa itulah bait Allah itu mulai didirikan melalui bentuk batu-batu yang ditumpuk. Ya, ini awalnya. Batu-batu yang disusun termasuk Abraham, Ishak, Yakub mendirikan tempat penyembahan dari batu yang dia ambil, batu-batu dia tumpuk. Ya, waktu Israel 12 suku, maka didirikanlah batu-batu 12 batu karena mewakili suku Israel. 12 batu. Itu. Jadi yang pertama adalah sudah ada konsep itu, dan tentang kemah pertemuan, tentang tabernakel ya, termasuk di dalamnya itu semua yang ada di dalam bait Allah, semua yang ada di dalam. Nah, waktu Daud ingin mendirikan bait Allah, dia menyadari satu hal. Nah, ini saya tidak buka Alkitab di dalamnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Daud melihat, loh, kok bisa tabut perjanjian pindah sana sini, pindah sana sini. Loh, saya ini punya rumah yang bagus, punya istana, punya. Aduh,
kok rumah Tuhan jadi seperti ini, hujan-hujanan. Aduh, kok saya lebih enak? Wah, nggak bisa ini, saya salah ini. Maka Daud ingin membangun rumah Allah. Ingin Allah itu tidak keluar lagi dari bangsa Israel dalam hidupnya. Janganlah engkau ambil rohmu dari hidupku. Daud pernah ngomong demikian. Jadi dia ingin bahwa dia bersama dengan Tuhan di rumah Allah itu. Ayo Tuhan, bersama dengan saya. Terus jangan keluar dari bait Allah ini. Lindungi kami bangsa Israel ini. Kamu jangan tinggalkan kami. Jadi bait Allah itu sangat kental dengan istilah Immanuel. Im, di dalam, manu, manusia, El, Elohim. Allah di dalam manusia, Allah di dalam baitnya. Baitnya adalah tubuhnya, Kristus itu. Jadi Daud ingin mengerjakan itu dan dia merindukan dan dia mengumpulkan semua itu sumber daya semua, baik manusianya, baik barang-barangnya, emas peraknya, dia kumpulkan semuanya. Ya, udah dekat mau bangun, Tuhan mengatakan apa? Nggak bisa kamu. Kenapa kamu nggak bisa? Karena tanganmu kotor, penuh dengan darah. Wah, kaget. Tuhan tahu Daud membunuh Uria, suami Batseba. Dan Daud tidak diperbolehkan karena kamu membunuh orang benar dan tidak boleh kamu mendirikan di sana. Jadi tanganmu penuh dengan darah. Nah, saudara, tidak diperbolehkan. Jadi Daud terus siapa? Maka dia sadar Tuhan menjanjikan anakmu, bukan kamu. Dan dia mempersiapkan termasuk uangnya dia sendiri pribadi yang lebih banyak dari uangnya negara atau bangsa Israel. Karena dia raja, kekayaannya luar biasa, dia persembahkan pada Tuhan semua. Ini raja yang mungkin gila juga ya. Jadi seluruh harta bendanya dikasih Tuhan semua. Dan gak habis-habis. Emas peraknya berapa ton. Gak tahu itu seberapa banyak. Bangun rumah Allah itu. Nah, saudara, di sini Daud akhirnya tidak diizinkan dan Salomo yang mendirikan. Nah, pertama kali bait Salomo ini yang dibangun oleh Salomo bertahun-tahun begitu indah, begitu besar. Nah, ada satu dosa yang terselip di dalam pembangunan bait Allah. Apa? Salomo waktu membangun istana begitu besar, dia membangun bait Allah begitu besar, dia sambil berjalan, dia membangun istana yang lebih indah dari bait Allah. Dan ini dosa. Dia memanfaatkan semuanya. Dia membangun istananya yang mewah, yang luar biasa. Dan disitulah dia mempunyai cabang hati. Dan dari istana inilah orang kagum dan kemudian raja-raja memberikan anaknya menjadi selirnya, jadi gundiknya, jadi istrinya. Dan dia punya istri dan gundik 700 dan 300 gundik. 700 istri dan 300 gundik. Nah, saudara, inilah dosa yang luar biasa. Dan Tuhan tidak mau lagi tinggal di dalam kediaman bangsa Israel dan di rumah itu. Dan Tuhan katakan, aku akan hancurkan bait Allah ini. Saudara, jadi ini sementara. Kamu bangun silakan, kamu berkenan padaku silakan. Kalau kamu sudah melawan aku menyembah berhala dan kamu betul-betul membelakangi aku hancurkan ini semua. Dan sama zamannya Salomo, zamannya Daud, termasuk zamannya Tuhan Yesus. Aku akan runtuhkan ini semua. Sama, saudara. Maka pada saat itulah Tuhan waktu menubuatkan keindahan gedung dan kebesaran bait Allah itu hanya bisa dihancurkan dengan satu orang yang memerintahkan. Siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau bukan Tuhan nggak bisa hancur. Jadi Tuhan yang meminta Salomo membangun, Tuhan yang menghancurkan apa yang dibangun Salomo. Dan itu Tuhan semua. Tahun berapa? 70 Masehi. Dan dinubuatkan Tuhan itu sendiri. Ya. Bait Allah ini berumur 585 tahun. Sekitar hampir 600 tahun. Keindahan kemegahannya turun-temurun besar. Luar biasa, terkagum-kagum orang lihat bait Allah. Sekarang habis, runtuh semua. Nggak ada. Mau bangun seperti itu, berapa itu dananya? Bayangkan kalau mau bangun seperti bait Allah Salomo, itu berapa ribu triliun. Apa bisa? Nggak bisa. Maka bait Allah itu ada tempat disebut Kenisa.
pusat ibadah, pusat data-data ibadah semua, jemaat siapapun di sana, data orang-orang Israel turun-temurun ada di sana semua. Maka Tuhan Yesus waktu dijelaskan keturunan dari ini, dari mana itu tahu? Itu Lukas melihat kepada perbendaraan dan pusat literatur. Kayak kita Dukcapil, tahu ya? Dukcapil, jadi Dinas Kependidikan dan Pendudukan. Itu di sana. Dan di situ ada disebut Kenisa, rumah Allah Kenisa itu, dan dia mencatat semuanya, termasuk Tuhan Yesus anak siapa, turunan siapa, sampai Adam itu tahu. Dan data itu juga dibakar habis. Jadi betul-betul bukan hanya bait Allah ini yang dihancurkan oleh Tuhan, seluruh keturunan Kristus sebelumnya dan data semua itu lenyap semuanya. Dan bukan di situ. Yang ketiga adalah bangsa Israel akhirnya dipecah oleh Tuhan. Dan sekarang sudah tidak ada Israel yang murni, yang asli. Ya. Jadi ini supaya kita tahu. Jadi orang-orang berbicara akhir zaman, saudara punya prinsip dulu yang saya jelaskan ini, semua dalam Alkitab begitu detail satu persatu, dan sudah jelaskan, barulah kita melihat semuanya. Oh, berarti ini nggak tepat, nggak benar. Oh, ini melawan firman Tuhan. Kita tahu semua. Kenapa? Karena jelas sekali firman Tuhan menjelaskan, dan perkataan Kristus yang sangat benar dan saklek dan tidak bisa diubah. Jadi bait suci tidak bisa didirikan lagi. Karena sudah didirikan. Jadi nggak mungkin didirikan lagi. Kenapa? Sudah didirikan. Dan siapa yang mendirikan? Kristus di kayu salib. Dan kamu nggak mungkin dirikan bait Allah lagi. Selesai, sempurna, titik. Ya. Oke. Nah, saudara perhatikan. Bait Allah itu bahasa aslinya itu bait Adonai. Bait Adonai ya, bait ya. Nah, orang Yahudi menyebutkan bait Adonai itu tidak diperbolehkan, maka diganti Yehova itu jadi Adonai. Ya, bait Yehova, Yahweh, nggak boleh jadi Adonai atau Yehova. Ya, paling-paling itu Adonai banyakan. Ya. Nah, itu semua dijelaskan di dalam bahasa Ibrani ya. Tempat itu disebut bait Hamikadash, rumah suci. Nah, itu dipakailah rumah suci. Dan semua orang mengatakan rumah. Dan Allah itu akhirnya nggak dipakai lagi. Menjadi rumah yang suci, rumah yang kudus. Di situ. Jadi semakin turun ya. Karena mereka takut. Nah, bait Allah Salomo itu dibangun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Ya. Dan kemudian bangunan dihancurkan oleh bangsa Babilonia, oleh Raja Babel. Dan dibangun lagi waktu masa pembuangan. Dan dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi. Dan oleh Jenderal Titus. Jadi 2 kali bait Allah itu dihancurkan. Ya. Yang terakhir itu betul-betul total. Ya. Di situ. Jadi bait suci kedua dibangun oleh bangsa Yehuda setelah kembali dari pembuangan. Ya, setelah Babel itu menghancurkan, nah setelah pembuangan mereka kembali pulang membangun mulai dari mana? Tembok Yerusalem, temboknya tok. Hanya temboknya tok. Baru nanti bait Allahnya dan akhirnya berhasil ratusan tahun baru berhasil. Ya direnovasi secara total dan terjadi akhirnya bait ketiga itu berdiri dan mendapatkan bantuan dari Herodes Agung memulai proyek perluasan yaitu abad 19 setelah Masehi ya, sebelum Masehi, sebelum Kristus. Dan setelah Kristus baru itu sudah berdiri, baru dibuka dan itu sangat megah sekali. Tetapi tahun 70 pasukan Romawi dengan Jenderal Titus atau Kaisar Titus itu menghancurkan Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem, menghancurkan seluruh bait Allah dan mengambil semua barang-barang bait Allah. Dan yang menjadi pertanyaan sampai hari ini adalah tabutnya itu di mana? Tabut suci. Ya. Ada yang mengatakan disimpan oleh daerah sampai ke daerah Arab. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu itu semua dihancurkan dan sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sekarang ini ada orang yang mengatakan, oh ada bait itu tabutnya ada di sini. Tidak ada. Ya. Itu semua kebanyakan palsu, replika kebanyakan. Ini adalah sejarah yang ada. Nah, pandangan orang Yahudi, sejak hancurnya bait Allah, tahun 70 Masehi, Yahudi terus berdoa ke Allah mengizinkan kembali. Jadi orang Yahudi tidak semua mau membangun kembali. Hampir sebagian besar mereka tidak mau bangun kembali. Karena itu resikonya berat, biaya berat, waktunya sangat lama dan itu tidak mungkin lagi karena bagaimana bangunan arsiteknya ini dalamnya bagaimana mereka tidak punya catatan yang lengkap kecuali yang ada dalam Alkitab saja
Jadi mereka ngakui, semua dibakar semua, habis semua. Nah, di dalam doa resmi mereka, doa orang Yahudi, namun dalam doa orang Yahudi mereka menginginkan bait Allah itu akan kembali datang, atau tanda petik Mesias. Namun sebagian rabi, hampir semua rabi itu tidak setuju dengan pembangunan ini, ya, secara tradisional. Dan ada pendapat yang mungkin menguatkan itu adalah dari guru namanya Maimonides. Ya, Allah dengan sengaja telah mengalihkan orang Yahudi menjadi korban kepada doa, dan karena doa dalam bentuk ibadah yang lebih tinggi, jadi sebagian rabi berpendapat bahwa korban tidak dilakukan lagi di bait Allah yang dibangun kembali, nggak ada gunanya, karena sudah selesai. Nah, ini orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi ada dua pendapat. Yang satu ingin bangun, satu nggak mau ingin bangun. Sampai hari ini mereka bertempur ya di parlemen di mana-mana. Nah, yang paling ini ya, mengatakan bahwa tidak dibutuhkan lagi itu Rabi Abraham Isaac Kook, orang Israel ini ya, rabi pertama Yahudi Israel pada masa sebelum negara itu terbentuk 1948. Pengorbanan binatang tidak akan dilakukan lagi, tidak diikuti oleh kebanyakan rabi ya. Dan mereka juga beda pendapat. Nah, ini semua perbedaan pendapat semua di dalam diri bangsa Israel. Rabi-rabi itu juga semua beda pendapat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bait suci ketiga yang rencana akan dibangun oleh Kaisar Julianus ya, dan pernah pada abad ketiga Kaisar Romawi itu ingin mendirikan, merencanakan, tetapi batal dan mereka sudah hancur total dan tidak bisa dibangun kembali ya. Nah, pandangan kita orang Kristen, Injili, Protestan, Reform dan semuanya dominan di lingkungan Kristen Protestan bahwa korban binatang di bait Allah sudah tidak ada lagi, dan itu lambang, dan Yesus yang sudah menyelesaikan, termasuk tidak ada lagi bait Allah secara fisik ya, ritual-ritualnya sudah tidak butuhkan karena selesai ya. Ini orang Protestan, jadi masa depan, kecuali orang-orang karismatik Pentakosta dan kaum dispensasi yang berpendapat bahwa bait Allah itu harus ada, perlu ada, dan mereka menggilai ya, keranjingan dengan bait Allah ini sampai mendukung orang Israel membangun bait Allah. Bukan hanya mendukung, ngirim uang, ngirim semua ke sana. Dan itu adalah mungkin bagi mereka bentuk dari kecintaan mereka kepada Tuhan Yesus, padahal itu jauh menyimpang dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Oke, pandangan Roma Katolik sama dengan Protestan, cuma bedanya bait Allah itu menjadi gereja Katolik. Nah, ini yang paling bahaya ya. Gedung-gedung gereja Kristen tempat ekaristi dirayakan adalah pengganti yang sah dari bait suci. Kita tidak ada bait suci kecuali Kristus, dan kita adalah bait sucinya. Tidak ada bait suci secara fisik. Itu Injil Protestan tidak mengakui, tapi Katolik menggantikan bait Allah dengan gedung gereja mereka, disebut bait suci. Oke, sampai di sini saya pikir cukup. Kita bersyukur. Jadi nanti kalau ada isu-isu tentang akhir zaman, tentang bait Allah dan Yerusalem baru, saudara, itu semua tidak bisa didirikan oleh manusia. Semua turun dari surga, semua dari Kristus ya. Dan itu datang nanti akhir zaman, bukan di sini, bukan di tempat bumi ini, enggak. Itu dari surga turun, dari atas turun ya. Jadi semua pengajaran yang mengajarkan lain, saudara, itu saudara udah jangan hiraukan. Kalau ada yang ingin diskusi, saudara harus layani, dan sesuai dengan firman Tuhan, saudara menjelaskan berdasarkan firman Tuhan. Back to the Bible. Jadi back to the Bible, kembali pada Alkitab. Jelaskan melalui Alkitab. Jadi kita bukan menjelaskan dari pengalaman saya, pengalaman pendetanya, bukan, dari Alkitab, dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan itu membuat kita terbebas dari segala kesalahan mengerti dan interpretasi ya. Oke, saya pikir cukup hari ini, dan kita akan